Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Laila Aryani Sofia, SPIMP, selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Perikanan, dan teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review dari 3 jurnal yang saya rangkum dalam satu penjelasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alhuda Nur Hasanah dengan NIM 20107153200008 dari Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung Mangkurat. Saya mereview 3 jurnal yang saya dapat dengan tema yang sama, yaitu Gillnet atau Jaring Insang. Berikut judul-judulnya. 1. Analisis kelayakan finansial usaha perikanan tangkap dengan Gillnet Millennium, Kabupaten Rembang. 2. Analisis kelayakan finansial usaha penangkapan ikan dengan jaring insang atau Gillnet di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Yang ketiga, analisis usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring insang di sentra perikanan tangkap Pasar Bawah Mana, Bengkulu Selatan. Apa sih alat tangkap Gillnet itu? Nah, alat tangkap Gillnet merupakan salah satu alat tangkap yang beroperasi atau fishing ground serta memiliki fishing base. Gillnet Millennium merupakan alat tangkap jenis Gillnet yang telah dimodifikasi, yaitu bahan jaringnya. Ikan tongkol dan tenggiri merupakan target ikan atau fishing target dari pengoperasian Gillnet Millennium. Penerimaan usaha perikanan tangkap Gillnet Millennium penjualan aset usaha yang sudah tidak terpakai. Sedangkan data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian antara lain data produksi dan nilai produksi. Pada prinsipnya, keuntungan adalah hasil selisih antara total yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Keuntungan merupakan selisih antara total penerimaan atau total revenue atau TR dan total biaya atau total cost atau TC. Analisis aspek finansial. Apa itu kriteria penilaian finansial? Kriteria penilaian finansial merupakan alat bantu bagi manajemen untuk membandingkan dan memilih alternatif investasi yang akan dilakukan. Analisis finansial dapat digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan yang dilakukan. Ada beberapa macam kriteria penilaian finansial yang dianggap baku, yang mana diantaranya memperhitungkan konsep equivalence seperti net present value atau NPV, net benefit cost ratio, dan internal rate of return atau IRR. Sedangkan kriteria penilaian yang tidak memperhitungkan konsep equivalent yang digunakan adalah metode periode pengembalian atau payback period. Net Present Value atau NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari pengeluaran pada tingkat bunga tertentu yang dinyatakan dengan rumus yang ada di bawah ini. Kemudian ada Net Benefit Cost Ratio, yaitu penilaian yang dilakukan untuk melihat tingkah efisiensi penggunaan biaya berupa perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat diskon atau discount rate atau interest rate pada saat NPV berjumlah 0. Suatu integrasi dapat dikatakan layak apabila IRR lebih besar dari nilai IRR, maka investasi akan semakin layak atau feasible. IRR dihitung dengan rumus sebagai berikut. Payback period atau PB merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu usaha dengan cara mengukur seberapa cepat suatu investasi kembali. Payback period dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jika payback lebih cepat atau sama dengan 10 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Dan apabila PP lebih lama dari 10 tahun, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Nah, itu dia tadi hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan mendapatkan tambahan ilmu serta wawasan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.